Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, bertemu lagi di channel yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid dan berwawasan rahmatan lil alamin. Insyaallah dalam kesempatan ini kita berbicara mengenai ibu. Di mana ibu ini adalah sebuah gelar bagi seorang wanita yang bukan hanya prestasi dari secara akademisi di wilayah-wilayah formal pendidikan duniawi, tapi ini adalah sebagai sebuah gelar agar bisa difahami bahwa seorang ibu ini memiliki peranan penting dalam kehidupan. Bagi dirinya, bagi anak-anaknya atau keluarganya, dan juga tentu bagi negeri yang ia diami. Sehingga yang disebut ibu adalah madrasatul ula. Berarti dia adalah pendidik pertama di rumahnya. Dia adalah sebagai guru, dia sebagai ustazah, dia sebagai pengayom bagi anak-anaknya, yang mencerdaskan anaknya, yang memintarkan anaknya, dan menghantarkan anaknya terhadap pemahaman-pemahaman agama. Dan ibu juga adalah seorang yang luar biasa diberi peranan oleh Allah, bahwa dia disebut sebagai tiang dari negara. Maka sebagai seorang wanita yang menjadi, atau seorang ibu ini adalah digambarkan tiang dari negara. Bagaimana negara itu bisa disanggah oleh wanita-wanita yang mempunyai peranan dalam mendidik generasi-generasi yang akan menjadi penyelenggara negara. Di mana negeri yang kita cintai ini, Indonesia yang kita cintai ini, sangat sedih bila dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sangat sedih bila dipimpin oleh orang yang tidak peduli terhadap agama. Tidak peduli terhadap orang-orang yang menghantarkannya kepada keselamatan akhirat. Kalau hanya keselamatan dunia, tentu para ibu hari ini tidak ingin anak-anaknya celaka walaupun itu hanya teriris pisau. Walaupun itu hanya terbakar api sedikit saja. Bisa jadi seorang ibu yang tidak memahami agama, dia lupa terhadap keselamatan anaknya di akhirat, yaitu dengan api neraka. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, kalau kita mengenal seorang ibu, ada di dalam sejarah namanya Al-Khansa. Seorang ibu mujahidah, ya, dan dia ibu dari para mujahid. Di mana Khansa ini adalah ketika beliau dilahirkan di saat zaman jahiliyah sebelum kebenaran Islam datang yang dibawa oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Khansa adalah orang yang sangat peduli terhadap kepahlawanan di keluarganya. Beliau pernah sampai matanya sembab. Matanya ada bekas-bekas menangis sampai ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai Khansa, kenapa engkau?" Dia bilang, "Saya menangisi saudara-saudara, paman-paman, dan keluargaku. Di mana kematiannya dulu sebagai pahlawan dari zaman jahiliyah." Maka kata Umar bin Khattab, tentu di akhirat itu tidak akan selamat. Karena tidak terbingkai oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Khansa semakin menangis, dan itulah yang aku tangisi. Kalau dulu aku menangisi kehidupannya, di mana kehidupannya pada waktu itu, lalu dia mati, hari ini menangisi kematiannya. Nah, maka Khansa di dalam Islam, ketika dia sudah dinaungi oleh naungan Islam, maka beliau bisa mendidik anak-anaknya sampai-sampai ketika sebuah peristiwa, anak-anaknya sedang berdebat, ada 4 anaknya yang berdebat ingin pergi berperang menyertai Rasulullah, pergi berperang dalam membela agama Islam. Mereka berdebat siapa yang akan menjaga ibu dan siapa yang akan berangkat. Keempat anaknya ini bersikeras ingin pergi ke medan perang karena saking inginnya membela kebenaran Islam dengan harta, jiwa, dan raganya, dengan nyawanya. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, peristiwa ini tentu bukan peristiwa mudah.
Karena seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya tidak mungkin serta-merta seperti membalikan tangan. Tidak semudah itu. Pasti harus ada perjuangan. Pasti harus ada peran-peran mental, jiwa, dan harus didorong oleh keimanan. Yang meyakini bahwa anaknya adalah milik Allah, anaknya adalah titipan Allah, dan agama ini harus dibela. Tentunya dengan orang-orang hamba-hamba Allah yang barangkali anak-anaknya itu adalah salah satu dari pembela-pembela Allah atau pembela agama-agama Allah. Tentu seorang ibu, ya, anaknya ingin menjadi seseorang yang berguna, bukan hanya bagi dirinya atau bagi keluarganya atau bagi suku bangsanya, tapi seorang ibu yang paham terhadap agamanya ingin anaknya bisa bermanfaat, bisa menjadi pembela agama Allah. In tansurullah yansurukum. Kalau Nabi Isa mengatakan, man ansori ilallah, maka al-hawariyun, orang-orang, para pembela Isa alaihissalam mengatakan, nahnu ansorullah, kamilah penolong agama-agama Allah. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah, tentu demikian, peristiwa Khansa ini bisa menjadi cermin bagi kita bahwa seorang anak tidak bisa serta-merta menjadi sedemikian baik jika tidak ada pendidikan dari seorang ibu. Banyak sekali gelar-gelar yang diberikan kepada wanita. Selain dia gelarnya adalah ibu, tadi disebutkan bahwa wanita itu adalah tiang negara. Ibu juga adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Dan ibu juga disebutkan adalah surga di telapak kaki ibu. Sungguh luar biasa. Surga adalah sebuah ciptaan Allah yang sangat istimewa, yang menjadi pahala bagi orang-orang yang mengabdi kepada Allah, bagi ahli surga tentu. Nah, surga yang begitu mulia digambarkan ada di telapak kaki ibu, bukan berarti surga itu lebih hina dari kaki ibu, tapi menggambarkan betapa pentingnya peran ibu, betapa pentingnya langkah, gerak, apa yang dilakukan oleh ibu di kesehariannya, di dalam peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, di dalam hari-hari, detik-detik ibu yang akan dicontoh oleh anak, yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Sehingga dengan begitu, seorang ibu digambarkan memiliki peranan penting dalam menghantarkan anaknya ke dalam surga. Tentu sebaliknya logikanya ketika ibu bisa memerankan dirinya, menghantarkan anak ke dalam surga, jika sebaliknya keyakinan, akidah, pemahaman, dan langkah seorang ibu, jika tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, maka dia akan menjadi penghantar anaknya ke dalam neraka. Nauzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, seorang ibu digambarkan tadi, kenapa surga itu tidak ada di dalam belayan tangannya? Surga itu kenapa tidak ada di dalam tatapan matanya? Tidak disebutkan di dalam dekapannya. Tentu gambaran yang luar biasa karena makna dari kalimat-kalimat tersebut tidak hanya satu makna. Kaki berarti melangkah. Kaki berarti tapak lacak sejarah seorang ibu yang akan diikuti oleh anak-anaknya dan akan menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya yang akan membangun peradaban di sebuah negeri tentunya. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, kalau seorang ibu Musa saja, ketika ibu Musa di dalam ayatnya disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 10, disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigo in kadas latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji-janji Allah. Ayat tersebut menggambarkan tentang ibu Musa yang ketika pada waktu itu wa auhayna ila ummi Musa, diwahyukan kepada ibu Musa itu untuk menghanyutkan anaknya tercinta ketika Fir'aun pada zamannya mengancam akan membunuh anak laki-laki. Maka
diilhamkan kepada Ibu Musa agar menghanyutkannya di sungai. Tentu menghanyutkannya tidak begitu saja. Tapi ada sebuah wadah, sebuah alat yang akan menyelamatkan anaknya demi tujuan dari menunaikan perintah Allah. Tidak sekedar itu saja. Secara tasyri'iyahnya Ummi Musa, ibunya Musa juga memberikan tugas kepada kakaknya Musa yang perempuan untuk mengawal, melihat bagaimana si anaknya itu mengalir, si anaknya itu hanyut di sungai Nil. Lalu ketika sampai kepada istri Fir'aun, lalu di situ istri Fir'aun memungutnya atas izin Allah dan meminta izin kepada Fir'aun, maka demikian selanjutnya dicarilah ibu yang akan menyusui bayi Musa yang masih mungil tersebut. Maka atas takdir Allah, kakaknya Musa menyarankan ada seorang wanita yang bisa mengasuh, menyusui, dan mengayomi anak ini dengan sangat baik. Maka ibu Musa dipertemukan kembali dengan Musa kecil yang masih bayi mungil tersebut. Hampir-hampir saja kata Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 10 tadi digambarkan, hampir saja ibu Musa tadi mengungkap rahasia tentang keberadaan Musa, tentang misi visi yang akan dibangun oleh seorang wanita yang mengenal ketauhidan kepada Allah, yang bertentangan pada waktu itu dengan Musa yang sangat tidak suka atau sangat membenci dengan syariat-syariat Allah, yang sangat tidak suka dengan ditegakkannya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Rasul-Rasul pada zaman itu. Nah, ketika ibu Musa hampir saja mengatakan rahasia tersebut, maka Allah, walaula arrobatna, kalaulah tidak kami teguhkan hatinya, tentu dia akan mengungkapkan rahasia tersebut. Berarti ada sebuah peran Allah yang luar biasa, bahwa ibu Musa diteguhkan hatinya. Bukan hanya kehebatan dia sebagai seorang ibu, padahal seorang wanita itu dengan perasaannya yang mungkin bisa saja mudah goyah, tapi Allah yang meneguhkannya. Bagi kita, hari ini ibu-ibu yang sangat memahami kebenaran, bagaimana dia keteguhannya bukan hanya merahasiakan seperti ibu Musa kepada Musa yang memusuhi risalah kenabian, kerasulan pada waktu itu. Tapi hari ini bagaimana keteguhannya dia bisa memegang peranan penting. Ketika seorang ibu misalnya harus memeriksa sholat anaknya, bagaimana seorang anak apakah sudah dewasa, bagaimana anak laki-laki itu dicari ciri-ciri kedewasaannya, bagaimana seorang wanita itu dicari, diketahui, difahami dari mana awal dia dewasa. Tentu ini bukan hanya sekedar hal yang kasat mata saja dengan haid kalau anak wanita, dengan mimpi basah kalau anak laki-laki. Tapi bagaimana juga dia memahami balig, akil balig itu yang akalnya sampai ya balig itu sampai kepada tertaklif oleh hukum. Bagaimana si anak itu supaya mengerti hukum? Bagaimana si anak dididik? Bagaimana si anak difahamkan, dikenalkan agar ma'rifah terhadap Allah? Agar ma'rifah terhadap tugas dirinya? Agar ma'rifah terhadap Allah yang maha menentukan, yang memberikan segala aturan yang harus dipatuhi oleh anak tadi. Nah, insya Allah hari ini, pemirsa BIMTIP yang dirahmati Allah, ini bukan hanya harus dipahami oleh ibu. Seorang bapak akan memberikan contoh bagaimana si anak berakhlak kepada ibu. Tentu perlakuan bapak kepada ibu yang akan dituruti oleh anak. Demikian juga bagaimana seorang anak agar dia nanti sudah besarnya menghormati suaminya. Nah, si ibu ini menghormati si bapak agar si anak faham bagaimana cara memperlakukan suaminya nanti. Bagaimana cara menghormati seorang laki-laki pimpinan di rumah, ibulah yang mencontohkan. Dan ini perlu keteguhan hati. Itu contoh-contoh sederhana saja. Tapi tentu ada segudang tugas ibu yang luar biasa yang tidak bisa diungkap dalam pertemuan, dalam kesempatan yang sebentar kali ini. Insya Allah para ibu muslimah yang dicintai oleh Allah akan menghantarkan anaknya agar cinta kepada Allah, cinta kepada aturan-aturan Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada nabinya, sehingga mereka layak membela Nabi. Kalau Nabi sekarang tidak ada, membela apa yang diwariskan oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka agar pantas disyafaati nanti di hari kiamat, tentu
si ibu harus memantaskan anaknya hari ini agar beruswah hasanah dengan baik. Memantaskan diri menjadi teladan, memantaskan diri menjadi umat baginda Rasulullah, sehingga nanti pantas disyafaati di hari kiamatnya sebagai umatnya yang beruswah hasanah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa BMTV yang dirahmati Allah, tentu sangat banyak peran ibu sekali lagi. Sampai Allah menghargai dengan gelar-gelar tadi. Ummahat itu adalah madrasatul ula, bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar dokter, bukan hanya sekedar koki di rumah yang menyediakan makanannya. Tentu itu juga bagian penting, tapi yang lebih penting lagi adalah mengenalkan anaknya kepada Allah, agar anak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini perlu keteguhan hati. Semoga dengan video yang singkat ini bisa sedikit memberikan wawasan, sedikit memberikan semangat, sedikit menggugah agar kita harus menggali lagi pemahaman yang luas terhadap tugas-tugas ibu, yang tentu ini juga menjadi peran bapak, agar keseimbangan antara kepemimpinan bapak dan ibu selaras sehingga menjadikan anak yang diharapkan menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang bisa berjasa bagi orang tuanya, bagi agamanya, yang selamat dunia dan akhirat insyaallah. Demikian pemirsa BMTV yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.